Rezim Zionis Israel telah menyebarkan peperangannya ke seluruh wilayah. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggagalkan rencana mereka. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan rahmat-Nya kepada semua korban yang telah mereka zalimi. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makar orang-orang zalim justru kembali menimpa mereka sendiri. Namun sebelum saya masuk ke dalam berita yang mendorong saya untuk menyampaikan khutbah ini, izinkan saya memulai dengan sesuatu yang saya baca, yang sebenarnya sangat berkaitan dengan situasi ini. Subhanallah, saat menyaksikan dunia berkembang seperti sekarang, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi inspirasi untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan sudut pandang yang berbeda. Dan ini yang saya rasakan selama 2 tahun terakhir. Semoga Allah merahmati para korban, kaum mukminin, kaum muslimin, dan siapa saja yang dizalimi oleh para penzalim dimanapun mereka berada. Karena sesungguhnya mereka sangat membutuhkan cahaya Al-Quran lebih dalam dibandingkan kita yang hanya bisa menyaksikan penderitaan mereka dari jauh. Saya membaca kisah-kisah dari sejarah Islam, dan secara kebetulan saya sedang mempersiapkan ceramah berikutnya selama perjalanan pulang yang akan membahas tentang Al-Husain radhiyallahu anhu dan keberaniannya bangkit melawan kezaliman di zamannya. Salah satu hal yang menarik dari sejarah Islam adalah adanya tokoh-tokoh yang sangat kompleks. Saya menemukan salah satu tokoh ini dalam periode Abbasiyah. Namanya adalah Abu Ja'far, yang berasal dari keluarga pedagang minyak. Ia hidup sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan pernah menjabat sebagai wazir. Abu Ja'far dikenal sebagai seorang penyair, ahli sastra, penemu, dan memiliki kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan pada masanya. Ia dihormati luas karena kecerdasannya. Namun, seperti banyak tokoh yang kompleks, kebaikannya disertai dengan keburukan yang bahkan, menurut sebagian orang, melebihi manfaatnya. Ia menggunakan kecerdasannya dalam politik, dan ia sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu kepercayaannya yang menyimpang adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ia bahkan menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan alat penyiksaan. Ia menciptakan alat penyiksaan yang bisa digambarkan seperti kamar gas modern. Ia dijuluki sebagai pembuat tungku karena menciptakan alat penyiksaan di mana orang akan dibakar hidup-hidup di dalam ruang tertutup. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak boleh menghukum dengan cara siksaan Allah. Membakar manusia adalah kezaliman yang besar dan tidak pernah dibenarkan dalam Islam. Namun ia justru membanggakan ciptaannya itu. Ia bahkan pernah berkata tentang dirinya sendiri, Ia menganggap rahmat adalah kelemahan dalam kepribadian, kebalikan dari ajaran Rasulullah SAW yang bersabda, "Berilah rahmat kepada mereka yang ada di bumi, niscaya Zat yang Maha Penyayang di langit akan merahmati kalian." Namun bagi Abu Ja'far, rahmat adalah kelemahan. Inilah logika seorang tiran. Menurutnya, emosi kemanusiaan tidak boleh hadir dalam memperlakukan sesama manusia, karena akan menghalangi kekuasaan dan kekejaman. Untuk dapat menyiksa manusia, katanya, seseorang harus membunuh sisi kemanusiaannya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, ia kehilangan kepercayaan dari penguasa. Ia kemudian dijebloskan ke dalam alat penyiksaan yang ia ciptakan sendiri oleh khalifah pada masanya. Saat ia dilemparkan ke dalam ruangan itu untuk dibakar hidup-hidup, ia berteriak dengan putus asa, "Tolong beri aku rahmat, tolong beri aku rahmat." Tetapi khalifah mengejeknya dan berkata, Kenapa saya memulai dengan kisah ini? Karena terlintas dalam pikiran saya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya makar yang jahat itu tidak akan menimpa siapapun kecuali pembuatnya sendiri. Rencana jahat itu sesungguhnya tidak akan membahayakan siapapun kecuali orang yang merancangnya sendiri. Allah menyebutkan tentang kesombongan orang-orang yang bersekongkol untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW, serta betapa jahatnya rencana-rencana yang mereka susun demi menyakiti beliau. Namun sungguh, rencana jahat itu pada akhirnya hanya akan menimpa orang yang membuatnya. Mari kita berhenti sejenak pada ayat ini dan ambil pelajaran secara pribadi terlebih dahulu. Jika engkau adalah seseorang yang berniat menyakiti orang lain, dan engkau merasa berada dalam posisi yang memungkinkannya, engkau mulai menyusun rencana dan merasa kebal dari akibatnya,
lalu engkau menjerumuskan saudaramu laki-laki atau perempuan ke dalam kesulitan yang berat. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatmu merasakan penderitaan yang sama seperti yang engkau timpakan kepada saudaramu itu. Bahkan bisa jadi infrastruktur dari rencana yang engkau bangun itu akan kembali menimpa dirimu sendiri. Dan jika engkau adalah korban dari makar orang lain yang telah membuatmu menderita selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun karena rencana jahat yang mereka buat untuk merusak hidupmu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjebak orang tersebut dengan rencananya sendiri. Mereka akan terperangkap, terjerat dalam rancangan kejahatan mereka, tepat sebagaimana mereka hendak menjeratmu. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Janji ini mengandung unsur kejutan. Allah akan menangkap mereka dalam keadaan mereka lengah, ketika mereka tidak menyadari bahwa ada celah besar dalam pertahanan mereka sendiri. Dan Allah pun menjatuhkan mereka di titik itulah. Maka ini adalah pelajaran pribadi yang sangat penting. Namun kini, mari kita renungi isu besar pada hari ini. Perhatikanlah baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada kita, bahwa kemenangan dari Allah itu dekat. Ini adalah janjinya. Allah menjanjikan akan membela orang-orang yang beriman. Kita telah membahas janji ini secara panjang lebar. Allah juga berjanji bahwa mereka membuat rencana, dan aku pun membuat rencana, dan rencanaku lebih unggul dari rencana mereka. Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Dan ketika Allah berfirman bahwa sungguh rencana jahat itu tidak akan membahayakan siapapun secara hakiki, kecuali orang-orang yang merancangnya sendiri, maka perhatikanlah baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa ketika seorang tiran merasa tak tersentuh, ketika ia merasa memiliki semua alat dan kekuatan untuk mencelakai, menindas, dan tidak melihat adanya jalan untuk bertanggung jawab, maka Allah menegaskan, mereka sedang menyiapkan jebakan yang justru akan menjatuhkan mereka sendiri. Mereka menciptakan infrastruktur, merancang strategi, dan menyusun rencana yang justru akan membawa mereka kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekuat janji-janji lainnya. Subhanallah, ketika kita menyaksikan teroris Polandia Benjamin Netanyahu berbicara dengan penuh kesombongan, licik, dan kegembiraan yang menyebalkan, seakan mereka telah menemukan celah kemenangan, dan Mossad berhasil membangun pangkalan drone rahasia di negeri lain tanpa diketahui siapapun, maka ayat ini terus terngiang dalam kepala saya. Betapa banyaknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanam dalam rencana mereka yang tidak mereka sadari. Betapa makar Allah tersembunyi dalam makar mereka. Betapa banyak unsur yang mereka tidak lihat, yang akan kembali menghantui mereka, yang akan menggulung mereka dalam tirani mereka sendiri. Para ulama juga membahas ini dari perspektif sejarah, bahwa Allah tidak membiarkan seorang tiran terus berjaya dengan rencananya lebih dari 1 abad. Sebagian ulama menyebut batas waktu 60-70 tahun atau 100 tahun. Dan jika kita renungkan, setiap rencana jahat pada akhirnya akan kembali menimpa pelakunya. 2 tiran terbesar yang pernah dikenal dunia Islam adalah kaum Salib dan bangsa Mongol. Kaum Salib pernah menjara Al-Quds dengan tujuan menghapus cahaya Islam untuk selama-lamanya agar tak pernah muncul lagi. Dan saya ingin menegaskan bahwa sangat penting bagi kalian semua, kaum muslimin yang hadir di khutbah Jumat, untuk merasakan betul berat dan pedihnya kenyataan bahwa Masjid Al-Aqsa saat ini ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya. Mazda telah ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya. Aku ingin agar beban itu dirasakan oleh setiap dari kita, bahwa tidak ada satupun bentuk penindasan yang diperbolehkan sejak awal, yang pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan syalat pada saat itu, dan kesombongan para penindas pun nyata. Kaum Salibis menyangka bahwa dengan merampok, menghancurkan, dan mencabut setiap jejak Islam dari Yerusalem, mereka bisa memastikan bahwa Islam tidak akan pernah kembali lagi. Namun dalam proses itu, kegelapan yang mereka tebarkan dan jejak sejarah dari kegelapan itu justru menjadi bumerang bagi mereka. Karena bukan hanya Yerusalem yang direbut kembali, tetapi cahaya Islam yang dibawa kembali ke Yerusalem, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, akhlak mulia yang ditunjukkan, cara beliau membawa diri, dan bagaimana beliau menolak untuk dikotori oleh kegelapan mereka,
serta tidak ikut menjadi gelap seperti standar yang mereka terapkan. Semua itu menjadi cahaya penuntun. Cara beliau memasuki Yerusalem bukan hanya memastikan kembalinya Islam ke kota suci tersebut, tetapi juga memastikan bahwa hingga hampir 1000 tahun kemudian, kita masih membicarakannya. Mereka kehilangan arah. Mereka menjadi cetak biru sejarah tentang kejahatan, sementara kaum muslimin menjadi manifestasi nyata dari kebaikan. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan rencana-rencana mereka. Jika saat itu, di tahun ke-50, ke-60, atau ke-77 dari penindasan mereka, seseorang mengatakan bahwa masih ada sedikit kemungkinan hal itu bisa terjadi, mereka pasti akan mengejeknya. Mereka akan menyebutmu orang gila. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merancang sesuatu dengan penuh hikmah. Sementara mereka juga sedang merencanakan makar mereka. Dan mereka akhirnya dihancurkan oleh infrastruktur yang mereka bangun sendiri, sebagaimana yang terjadi pada bangsa Mongol. Tidak sampai 100 tahun, salah satu keturunan Genghis Khan sendiri justru memeluk Islam, suatu hal yang sangat luar biasa. Sang penjajah menerima agama dari yang dijajah. Tiba-tiba, Merkaz Yıksidi Murid is a stuck kid that will leave you her phone. Kekaisaran Mongol, setelah menimbulkan kehancuran besar di dunia Islam, akhirnya dalam kurun waktu yang sama, kurang dari 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan keadaan sepenuhnya. Dan jika ada seseorang yang mengatakan dalam waktu 30 atau 40 tahun bahwa rencana atau makar itu akan berujung seperti ini, tak akan ada yang mempercayainya. Bahkan seorang muslim pun mungkin akan menatapmu dan berkata, bangsa Mongol memeluk Islam? Mereka baru saja menumpuk tengkorak-tengkorak kaum muslimin, menghancurkan ribuan kitab dan masjid. Bangsa Mongol memeluk Islam? Apakah engkau serius? Bagaimana bisa semua itu berbalik? Ketahuilah bahwa rencana jahat selalu akan kembali menghantui para pelakunya sendiri. Bahwa dalam proses makar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang sesuatu dari dalam yang tidak dapat dilihat oleh para perencana jahat. Namun suatu hari, mereka pasti akan merasakannya. Dalam salah satu riwayat tentang ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah terhadap makar yang jahat. Dan ini pertama-tama adalah peringatan bagi setiap individu dari kita. Waspadalah terhadap makar yang jahat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya makar jahat itu hanya akan berbalik menimpa orang yang merancangnya. Namun kemudian, dalam hadits itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim seseorang untuk mengejar mereka, atau Allah sendiri yang akan mengejar mereka dalam prosesnya. Apa artinya ini, saudara-saudariku yang dirahmati Allah? Pertama-tama, kita tidak bergerak dalam batasan dunia semata. Allah menyebutkan bahwa sungguh, orang-orang yang membakar kaum beriman akan mendapatkan balasan dibakar juga. Entah itu di dunia atau di akhirat, itu di luar kendali kita. Tetapi hal itu juga berarti, ketika engkau melihat sebuah rencana jahat mulai berkembang, dan jalan-jalan untuk mengatasinya seakan mulai tertutup, disitulah engkau memperbarui tawakal dan kepercayaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaanmu bukan pada darah pun. Kepercayaan bukan pada sistem pertahanan negara manapun. Kepercayaanmu bukan pada alat, struktur, atau dukungan apapun. Kepercayaanmu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala sebab, Sang Pemilik segala daya dan kekuatan. Kepercayaanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengendali segala hasil dan takdir. Engkau perbarui tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, dan ini penting, tidak ada alasan bagimu untuk merasa bangga diri ketika memperbarui kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji-janji dan ayat-ayat ini tidak diturunkan untuk membuat kita menjadi pasif. Janji-janji ini tidak diturunkan untuk membuat kita berkata, biarkan Allah yang mengurus segalanya. Yang pertama dan utama adalah memperbarui keyakinanmu. Memperbarui yakinmu. Keyakinan itu dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada tahun 2021, 2023, 2025, ia ada di tahun depan, di tahun 1967, dan akan tetap ada. Bahwa mereka sendiri akan menjadi pencipta kehancuran mereka sendiri dalam ketetapan ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami meyakininya. Namun, kembalilah kepada dirimu sendiri, wahai saudara-saudariku yang tercinta. Perbaruilah kembali usaha kalian. Perbaruilah kembali langkah kalian. Perbaruilah segala hal yang dahulu kalian niatkan ketika semua ini pertama kali dimulai.
Aku tidak ingin mendengar siapapun berbicara tentang kelelahan. Itu adalah hal yang menyedihkan. Aku bisa mengatakan, ketika di haji, engkau bisa mendengar orang-orang melantunkan doa-doa mereka. Engkau bisa mendengar mereka berdoa melalui mikrofon, dan setiap kali mereka sampai pada kata tertentu, suara mereka bergetar, dan air mata pun mengalir. Tidak ada yang namanya kelelahan. Jika saudara-saudari kita sedang mengalami semua ini secara langsung, maka kita harus terus melanjutkannya, sesederhana itu. Tapi aku ingin kalian menanamkan satu ayat ini dalam hati, bahwa makar, rencana jahat yang mereka bangun itu memiliki celah, yang tidak restored, the stenset dan berforward new, dan sekalipun sejarah tidak mampu mengejar mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengejar mereka. Dan jika itu tidak terjadi di dunia ini, maka pasti akan terjadi di akhirat. Dan meskipun bukan di masa hidup kita, itu pasti akan terjadi. Kepercayaan itu harus diperbarui kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang duduk di belakang saat ini. Ini adalah waktu untuk meningkatkan diri, bukan waktu untuk putus asa. Ini adalah waktu untuk memperbarui niat kita, memperbarui kepercayaan kita, memperbarui usaha kita. Bukan waktunya untuk menyerah atau menyisih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita sebuah mukjizat melalui apa yang sedang terjadi pada saudara-saudari kita. Semoga Allah mengizinkan kita menyaksikan kemenangan orang-orang yang tak berdosa, kemenangan mereka yang telah dizalimi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita hancurnya makar para penzalim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka menuliskan sendiri kehancuran mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita penderitaan mereka, sebagaimana mereka telah menyebabkan penderitaan kepada saudara-saudari kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbarui diri kita, mendorong kita, dan membimbing kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan demi membela yang tertindas, yang tak berdosa, dan mereka yang tengah berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita menjadi orang-orang yang zalim dalam proses membela yang terzalimi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita termasuk golongan yang lalai, nyaman, atau bergelimang dosa di tengah semua ini. Semoga Allah senantiasa bersama saudara-saudari kita di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di masjid ini untuk syalat, semoga Allah pun mengumpulkan kita di Masjidil Aqsa yang telah dibebaskan untuk syalat bersama di sana. Sudahkah kamu mencoba aplikasi One Islam TV? Jika belum, berikut ini beberapa testimoni dari mereka yang telah mencobanya. Aplikasi ini benar-benar layak dan merupakan layanan yang luar biasa, menyediakan begitu banyak video untuk dipilih, semuanya tanpa iklan. Luar biasa sekali bisa menonton sambil bekerja, mendengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan hati, dan berdiskusi dengan sesama muslim, semuanya dalam satu tempat tanpa gangguan iklan. Aku sudah lelah dengan YouTube. Aplikasi ini telah mengubah hidupku. Mercy to Unispo. Bestand firmal, it's number break, it's a tier. Mikir Allah membrace semua hang this place ini.